Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu taala. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang an-naqlus sauti lil Qur'anil Karim. Ya, penukilan Al-Qur'anul Karim yang berupa suara. Di mana di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa penukilan Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama, Al-Qur'an dinukil berupa tulisan. Ya, dan ini sudah dibahas di video sebelumnya secara detail ya, bagaimana fase-fase penulisan dan pembukuan Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita pada hari ini. Dan yang kedua adalah penukilan Al-Quran yang berupa suara, di mana Al-Quran lafadz-lafadznya diriwayatkan dan dinukilkan kepada kita ya secara turun temurun ya, dari generasi ke generasi berupa pelafalan. Dan di sini Syekh Aiman Rushdi Suwaid menjelaskan kepada kita ya kronologi bagaimana Al-Qur'anul Karim ya dinukilkan dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita sekarang dengan cara yang seperti ini, yaitu penukilan yang berupa suara. Baik, beliau jelaskan di sini yang pertama adalah nazala Jibril alaihi salam bil Qur'anil azim ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bihi. Ya, yang pertama, Jibril alaihi salam turun membawa Al-Qur'anul Azim ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya dan semua yang berkaitan dengannya. Ya, ini step yang pertama. Ya, jadi diawali oleh Jibril yang membawa wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, Jibril ruhul amin yang membawa Al-Qur'an ini langsung ke dalam hatimu wahai Muhammad. Litakuna minal munzirin, ya, supaya engkau menjadi seorang pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Jibril membawa Al-Qur'an ini kepada Rasulullah SAW langsung ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya dan seluruh apa-apa yang berkaitan dengannya. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Jibril itu bukan hanya sekedar maknawi saja, tapi lafaz-lafaznya itu diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'an kepada kita bukan secara makna, tapi secara lafaz dan makna. Ya, lafaznya yang dia dapat dari Jibril seperti apa? Ya, lafaz itulah yang disampaikan kepada kita umatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lafaz-lafaznya dan makna-maknanya dan semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini diturunkan langsung ke dalam hati Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang pertama. Kemudian step yang berikutnya yang kedua adalah talaqqas sahabatu al-kiramu min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana wa a'aduhu amamahu hatta aqarrahum alaihi. Ya, yang kedua adalah setelah beliau mendapatkan Al-Qur'an ini dari Jibril, maka ketika itu para sahabat yang mulia mereka bertalaqi langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentalaqi Al-Qur'anul Karim langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'aduhu amamahu, mereka mengulang-ulangnya di depan Rasulullah SAW hatta aqarrahum alaihi, sampai Rasulullah SAW menyetujui mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW membacakan Al-Quran
Para sahabat mendengar, melihat langsung mulut Rasulullah SAW bagaimana beliau melafalkan Al-Quranul Karim. Ya, bertalaki, langsung berjumpa, melihat langsung musyafahah dengan Rasulullah SAW. Setelah mereka melihat Rasulullah SAW membacakan Al-Quranul Karim, mereka ulang-ulang bacaan itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, kalau masih ada yang salah, dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah benar, sudah disetujui bacaannya oleh Rasulullah SAW, maka beliau mentakrir, ya, mengizinkan para sahabat untuk meriwayatkan Al-Quranul Karim kepada generasi setelahnya. Baik, ini step yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah naqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana ila man ba'dahum bit tariqati nafsiha wa hakada hatta wasala ilaina. Kemudian yang ketiga adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan Al-Qur'anul Karim kepada generasi setelah mereka dengan cara yang sama, bitariqati nafsiha, artinya dengan cara sebagaimana mereka mendapatkan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Qur'an diajarkan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, ya, dengan cara persis sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Qur'an itu kepada mereka, ya, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahakada, dan demikian seterusnya, seperti itu cara periwayatannya, hatta wasala ilaina, hingga Al-Quran itu sampai kepada kita pada hari ini. Ya, jadi Al-Quran itu didapatkan melalui talaqi, ya, duduk di depan syekh, duduk di depan guru, ya, melihat mulut guru melafalkan Al-Quran tersebut, ya, kemudian kita selaku muridnya mengulang-ulang, ya, meniru apa yang dilafalkan oleh sang guru, ya, sampai guru ini, ya, menyetujui bahwa bacaan Anda sudah benar, silahkan diriwayatkan kepada yang lain. Seperti itulah Al-Quran dinukilkan kepada kita, ya, yang berupa suara dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita pada hari ini. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.